Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Muhammad Aldenas dari Oceanografi A dan NIM 12012605001231034. Jadi di sini aku mau bikin laporan modul 1 tentang survei hidrografi di mana kita mempelajari tentang ekosonder dan juga hobologer. Langsung aja sebelum kita masuk ke materi ekosonder dan hobologer, sebelumnya itu ada di batrimetri. Batrimetri itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan kedalaman dasar tentang perairan. Data batrimetri digunakan untuk membuat peta atau topografi bawah laut. Informasi batrimetri penting untuk navigasi, mulai dari interaksi laut, studi lingkungan, dan juga data ini dapat diperoleh melalui pemeruman atau teknologi penginderaan jauh bawah laut. Representasi batrimetri biasanya dalam kontur, isobat, atau model 3D dari permukaan dasar laut itu sendiri. Jadi biasa kalau kita bikin peta tentang daerah-daerah di bawah laut itu menggunakan metode batrimetri. Sedangkan sebelum batrimetri sendiri ada yang namanya pengertian pemeruman. Pemeruman sendiri adalah kegiatan. Nah, kalau tadi adalah batrimetri itu adalah bentuk batuan, kalau pemeruman ini adalah kegiatan untuk mengukur kedalaman perairan tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk membentuk peta atau batimetri dan mendukung kegiatan pelayaran, reklamasi, dan juga penelitian kelautan. Hal ini dilakukan dengan bantuan alat ukur seperti ekosonder dan GPS untuk posisi horizontal atau menentukan posisi. Hasil pemeruman disajikan dalam bentuk kontur kedalaman dan merupakan tahap awal dari survei hidroceanografi. Jadi untuk tahap pemeruman ini adalah tahap paling awal sebelum batimetri dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pelayaran atau kegiatan pembuatan peta untuk batimetri sendiri. Nah, lanjut untuk alat yang digunakan saat pemeruman atau pengukuran batimetri adalah yang pertama adalah ekosonder. Ekosonder adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman air dengan memanfaatkan gelombang suara, dan juga prinsip kerjanya itu berdasarkan waktu tempuh gelombang suara dari transender ke dasar laut dan kembali ke sensornya. Jadi itu memancarkan suatu sinar yang mencapai ke dasar laut, setelah itu naik ke atas. Nah, termasuk dalam instrumen utama dalam survei batimetri modern dan mampu menghasilkan data kedalaman dengan ketelitian yang tinggi. Jadi ekosonder itu adalah suatu instrumen yang paling sering atau paling banyak digunakan saat melakukan pemeruman atau penelitian batimetri. Sedangkan batrimetri ekosonder sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu SBS dan MBS. Ya, SBSE adalah single beam ekosonder menggunakan satu pancaran gelombang suara ke dasar laut, dan SBS itu cocok untuk survei area kecil dan penelitian sederhana. Data yang dihasilkan merupakan kedalaman di sepanjang lintasan kapal. Keunggulannya sendiri mudah digunakan dan relatif murah. Sebelumnya, keunggulannya sendiri itu lebih jelas daripada MBSE karena SBSE itu lebih fokus pada satu titik. Namun karena yang cangkupan areanya lebih kecil, membuat SBSE itu lebih jarang digunakan untuk melakukan penelitian skala besar karena membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bahkan. Nah, untuk yang kedua itu MBSE. MBSE tadi adalah multi beam ekosonder menggunakan banyak pancaran suara sekaligus, dapat memetakan area dasar laut yang luas dengan satu lintasan, menghasilkan peta batimetri dengan resolusi yang tinggi dan model yang 30 dan 3D, ya walaupun resolusinya tidak setinggi yang single beam, cocok untuk pemetaan detail seperti jalur pelayaran atau posisi bawah laut karena memudahkan saat melakukan survei, dan juga kelemahannya adalah biaya yang lebih tinggi jelas, dan yang kedua adalah memerlukan kalibrasi yang lebih kompleks. Nah, untuk cara kerjanya adalah prinsip kerja berdasarkan waktu tempuh dari suara tadi, gelombang dipancarkan dan dipantulkan melalui laut lalu kembali ke transducer. Waktu yang dipantulkan profil menjadi kedalaman menggunakan rumus dan kedalaman 9,5 kali kecepatan suara di air kali waktu tempuh. Data dikoreksi terhadap kecepatan suara, dan juga jadi untuk cara kerjanya hasil akhir berupa peta batimetri yang akurat. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk hobologernya sendiri adalah alat untuk mengumpulkan data secara otomatis. Jadi tinggal kita taruh di air, kita setting dulu, kita taruh air, udah tinggal
selama berapa hari, minimal ya berapa bulan lah kayak gitu. Terus abis itu untuk cara kerjanya itu pakai sensor deteksi, yakni perubahan lingkungan, data dikonversi menjadi format digital dan disimpan dalam memori. Setelah pengambilan data selesai, alat diambil dan dihubungkan ke dalam komputer, maka hasilnya akan didapat kayak gitu. Gambarnya sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dan penutupannya adalah pemrograman dan menjadi dasar penting dari survei kelautan. EcoSounder berperan besar dalam akuisisi data pengalaman kedalaman. SBS MBS memiliki keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan, sedangkan kombinasi dari semua alat itu mendukung pemetaan laut yang akurat dan kompatibel. Jadi terima kasih teman-teman, ini untuk dokumentasinya. Terima kasih.